Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ini ada kata pepatah nih, tak kenal maka tak aruf. Berarti kita perkenalan dulu ya. Baik, perkenalkan nama saya Iga Dewi Sapira dengan NIM 1052-1015, mahasiswa angkatan 5 semester 3 Stay Al Furqon Kota Prabu Muli. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Kemiskinan dalam Islam dengan dosen pengampu Rika Mahardina Putri, MEISEI. Oke, sebelum lanjut ke materi, saya mau tanya nih, apa sih pengertian dari kemiskinan? Bagaimana pandangan Islam terhadap kemiskinan? Dan apa saja penyebab terjadinya kemiskinan? Ciri-ciri kemiskinan seperti apa, dan masih banyak lagi materi yang akan saya bahas di video selanjutnya. Apa sih pengertian dari kemiskinan itu sendiri? Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya yang bermartabat. Oke, lanjut. Berhubung memori HP saya penuh, jadi kita menggunakan suara saja. Selanjutnya, miskin dalam pandangan ulama fikih dan tafsir. Yang pertama itu ada mazhab Hanafi. Saraksi, ulama mazhab Hanafi dalam bukunya Al-Mabs menyebutkan miskin adalah orang yang meminta-minta. Sebutan miskin juga diberikan dengan orang yang memiliki kecacatan. Bila dia tidak meminta-minta, maka orang lain tidak memberi kepadanya. Lebih lanjut, Saraksi menerangkan bahwa orang miskin lebih sengsara keadaannya dibandingkan fakir. Fakir masih memiliki sesuatu meskipun tidak mencukupi kebutuhannya, sedangkan miskin tidak memiliki sesuatu apapun. Terdapat beberapa dalil yang dijadikan sebagai hujjah, yaitu surah Al-Insan ayat 8 yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Selanjutnya adalah surat Al-Balad ayat 16 yang artinya atau orang-orang miskin yang sangat membutuhkan. Ulama tafsir menjelaskan bahwa miskin yang terdapat ayat 8 surat Al-Insan adalah miskin, sedangkan ayat 16 surat Al-Balad menunjukkan kepada orang yang sangat merana hidupnya. Kulitnya dipenuhi debu karena pekerjaan berat yang dikerjakannya. Perutnya selalu dalam keadaan lapar dan tidak berpakaian. Miskin dalam keadaan seperti ini dapat dikatakan tidak memiliki sesuatu pun. Kondisi ini menunjukkan betapa orang miskin sangat sengsara hidupnya. Yang kedua, mazhab Maliki. Menurut mazhab Maliki, miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu apapun. Rumusan ini sama dengan rumusan menurut mazhab Hanafi. Dalam mazhab Maliki, ukuran terpenuhi kebutuhan adalah makanan pokok, bukan kebutuhan pokok secara umum. Untuk mengukur kebutuhan mencukupi selama 1 tahun tentu harus memiliki penghasilan, baik harian, bulanan, maupun tahunan, atau lainnya. Sedangkan miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu apapun. Miskin dapat disebut dengan sebagai gelandangan yang tidak memiliki makanan dan tempat tinggal. Untuk menguatkan pendapat ini, mazhab ini tidak mencantumkan dalil baik nas maupun logika, sehingga tidak diketahui secara pasti dasar pijakan mereka. Penulis menduga penetapan makna miskin dalam mazhab Maliki hanya hanya bertumpu kepada pemahaman bahasa semata. Selanjutnya yang ketiga, menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali.
Menurut kedua mazhab ini, miskin adalah orang yang mampu memenuhi kebutuhannya, namun belum mencukupi. Miskin adalah orang mampu memperoleh lebih dari setengah kebutuhannya. Bisa jadi hanya mendapatkan Rp8.000 atau Rp7.000 dari Rp10.000 yang dibutuhkannya. Ukuran mencukupi kebutuhan menurut kedua mazhab ini tidaklah tentu. Seseorang disebut mampu mencukupi kebutuhannya atau kaya apabila ia telah mencukupi kebutuhannya. Ia tidak ditetapkan dengan memiliki uang sejumlah Rp50.000 atau lebih atau dalam bentuk lain seperti modal usaha dan binatang ternak atau tanaman yang telah sampai nisab. Walaupun nilainya banyak sedangkan semua belum mencukupi, tidaklah disebut mencukupi kebutuhannya. Jadi, ukuran kaya adalah mencukupi kebutuhan hidupnya. Menurut penulis, rumusan ini memerlukan uraian lebih lanjut dan perlu dikaitkan dengan ukuran hidup di suatu wilayah tertentu. Perlu juga dijelaskan apa saja jenis kebutuhan yang dipenuhi. Penjelasan lebih rinci mengenai hal ini dapat dituangkan dalam berbagai peraturan lain sehingga dapat dilaksanakan. Untuk menguatkan pendapatnya, mazhab Syafi'i dan Hanbali mengemukakan beberapa dalil, yaitu surat Al-Kahfi ayat 79 yang artinya, adapun sampan itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Nah, itulah miskin dalam pandangan ulama fikih dan tafsir. Tadi sudah dijelaskan bagaimana miskin dari pandangan para ulama. Sekarang miskin dalam pandangan Islam. Dapat dipahami di sini bahwa makna kemiskinan dalam Islam adalah suatu keadaan di mana manusia yang sangat butuh karunia dari Allah Subhanahu wa taala tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam sesungguhnya telah menyadari bahwa terkadang kefakiran dan kemiskinan akan menjadikan manusia pada kekufuran. Kebodohan termasuk sebab kesesatan yang paling besar, tidak sebatas sesat diri, namun menyesatkan orang lain. Nah, itulah pandangan Islam terhadap kemiskinan. Oke, materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu 6 cara efektif menghindari kemiskinan biar gak hidup susah terus. 1. Stop berhutang. Hal yang pertama yang harus dilakukan itu stop berhutang. Jika kamu terus saja berhutang, maka pendapatan yang kamu dapatkan dari hasil bekerja hanya untuk membayar hutang dan itu membuat keuanganmu memburuk. Apabila kamu tidak bisa menabung atau mengumpulkan uang, setidaknya kamu jangan coba-coba untuk berhutang. 2. Sisihkan uang untuk ditabung atau investasi. Sebelum kamu melakukan hal ini, pastikan dulu keuanganmu terkelola dengan baik dan kebutuhan hidupmu sudah terpenuhi. Sehingga ketika kamu menabung atau investasi uang lebih dari pendapatan kamu dari hasil bekerja. 3. Belanja sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Hal ini yang harus kamu ketahui. Pertama, itu apa sih kebutuhanmu? Misal baju, alat rumah tangga, dan lain-lain. Banyak orang ingin membeli barang yang dia inginkan, padahal barang itu tidak perlu banget untuk kamu. Misal membeli tas branded, kan itu cuma barang tambahan, bukan kebutuhan utama. 4. Jangan mengeluarkan uang lebih banyak daripada penghasilan. Ini juga hal yang harus diperhatikan karena salah satu yang membuat kamu menjadi miskin. Bagi kamu yang ingin menjadi kaya, belajarlah untuk menghitung pengeluaran keuanganmu agar pengeluaranmu tidak lebih banyak daripada penghasilanmu. 5. Buat perencanaan keuangan yang baik. Ketika kamu sudah bisa menghasilkan uang, itu tidak menjamin kamu menjadi orang kaya. Jika kamu tidak bisa membuat perencanaan keuangan atau mengelola keuangan dengan baik, banyak sekali orang yang bisa menghasilkan uang yang banyak tapi tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Lalu mereka jatuh miskin. Emang mau tuh capek-capek kerja jatuh miskin? Yang terakhir, jangan belanja dengan pay later.
Hal yang harus kamu hindari selanjutnya yaitu belanja dengan pay later. Pay later adalah suatu metode untuk menyicil pembayaran suatu barang melalui platform tertentu. Makanya hindari hal ini karena akan merusak rencana bulanan kamu dan keuanganmu juga. Marilah menghindari sesuatu yang membuat kita menjadi lebih boros. Mungkin uang bukan segalanya, tapi dengan uang kita bisa hidup dengan lebih layak lagi. Cobalah kita belajar menghemat uang atau menabung sehingga kita nanti mempunyai dana jaminan di hari tua. Oke, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena saya masih belajar, guys. Semoga bermanfaat. Keep strong, tetap semangat jalani hidup. Walaupun hidup kita berliku-liku, tetap berpikir jernih, jangan sampai bunuh diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.